warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Seri Wahyuni, NIM 2014070093, kelas PGMIC, dosen pengampu Bapak Dorisno MPD. Baiklah teman-teman, di sini saya akan membahas tentang pembahasan matematika dasar SD atau MI guna untuk memenuhi ujian akhir semester 1. Baiklah teman-teman, pada pembahasan ini saya akan membahas 5 materi. Yang pertama tentang penyajian data, yang kedua ukuran pemusatan data, yang ketiga bilangan rasional, yang keempat faktor persekutuan terbesar, dan yang kelima kelipatan persekutuan terkecil. Baiklah teman-teman, pada pembahasan kali ini kita akan membahas tentang penyajian data. Pengertian penyajian data itu merupakan salah satu kegiatan dalam pembuatan laporan hasil penelitian yang telah dilakukan agar data yang dikumpulkan dapat dipahami dan dianalisis sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Oke teman-teman, langsung saja kita masuk kepada contoh soal yang pertama. Berikut merupakan data jumlah pasien yang hadir di puskesmas selama 1 minggu. Senin sebanyak 35 orang, Selasa 20 orang, Rabu 22 orang, Kamis 15 orang, Jumat 35 orang, dan Sabtu 15 orang. Yang ditanya di sini adalah berapakah perbandingan jumlah peserta sebelum hari Rabu dan setelah hari Kamis. Langsung saja kita jawab. Mari kita lihat tabel di atas ini. Perbandingan jumlah peserta sebelum hari Rabu dan setelah hari Kamis. Jadi cara mencarinya yaitu Senin ditambah dengan Selasa dibagi Jumat dan Sabtu. Senin sebanyak 35 orang, Selasa sebanyak 20 orang, Jumat sebanyak 35 orang, dan Sabtu sebanyak 15 orang. 35 kita tambah dengan 20 sebanyak 55. 35 ditambah 15 hasilnya 50. Jadi 55 ini dibagi dengan 5 dan 50 dibagi dengan 5. Hasil dari 55 dibagi 5 sama dengan 11. 50 dibagi 5 sama dengan 10. Jadi hasilnya adalah sebelum hari Rabu sebanyak 11 orang dan setelah hari Kamis sebanyak 10 orang. Baiklah, masuklah kita kepada contoh soal yang kedua. Diketahui data sebagai berikut: 7, 8, 8, 9, 7, 6, 5, 8. Yang ditanya adalah nilai rata-rata dari data tersebut adalah. Oke teman-teman, langsung saja kita jawab. Nilai rata-rata adalah hasil dibagi jumlah data dengan banyak data. Jadi data tersebut seluruhnya kita tambahkan. 7 ditambah 8 ditambah 8 ditambah 9 ditambah 7 ditambah 6 ditambah 5 ditambah 8 per 8. Jadi hasil dari penjumlahan tersebut adalah 58 per 8. 58 itu dibagi dengan 8 menjadi 7,25. Teman-teman, pada pembahasan yang kedua ini kita akan membahas tentang ukuran pemusatan data. Ukuran pemusatan data adalah sembarang ukuran yang menunjukkan pusat kegugusan data yang telah diurutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar atau sebaliknya dari yang terbesar sampai yang terkecil. Sedangkan modus hanya dapat diterapkan dalam data dengan ukuran yang besar. Masuk kita kepada contoh soal yang pertama. Dari 120 siswa, terdapat 39 siswa mempunyai ukuran 38, sebanyak 61 siswa mempunyai ukuran sepatu 39, dan sisanya mempunyai ukuran sepatu 40. Apabila data tersebut dibuat diagram lingkaran, maka juring lingkaran untuk siswa yang mempunyai ukuran sepatu 40. Mari kita jawab. Jumlah siswa sebanyak 120, ukuran 38 ada 39 siswa, ukuran 39 ada 61 siswa, ukuran 40 ada 20 siswa.
Jadi ukuran 40 itu dibagi dengan 20 per 120 dikali 360. Jadi jawabnya adalah 60. Baiklah, masuk kita kepada contoh soal yang kedua. Tabel di bawah ini menunjukkan nilai-nilai yang diperoleh siswa kelas 5 IPA 1 dalam suatu ulangan. Banyak siswa yang nilainya 61 lebih adalah. Baiklah, langsung kita jawab. 10 ditambah 7 ditambah 6 ditambah 4 sama dengan 27. Jadi hasilnya adalah 27 siswa. Baiklah, masuklah kita kepada materi yang ketiga, yaitu bilangan rasional. Bilangan rasional adalah bilangan yang dapat dinyatakan sebagai A atau B, di mana A, B bilangan bulat dan B tidak sama dengan 0, di mana batasan dari bilangan rasional adalah mulai dari selangkah. Bilangan bisa dikatakan dapat dibagi menjadi dua sekup besar, yaitu bilangan rasional dan bilangan irasional. Masuklah kita kepada contoh soal yang pertama. Budi akan merayakan ulang tahunnya dan dia ingin merayakan dengan mengundang pesta teman-teman sekelasnya dan menyajikan nasi liwet bila dalam satu kelas ada 28 orang siswa, dan untuk satu porsi nasi liwet diperlukan 1/4 gelas beras. Berapa beras yang harus dimasak oleh Budi? Mari kita jawab. Beras yang diperlukan adalah 31,14 liter sama dengan 20 dibagi 5/4 sama dengan 112/5 sama dengan 22 dibagi 2/5 gelas. Jadi jawabannya adalah 2/5 gelas. Inilah masuk kita kepada contoh soal yang kedua. Andi membeli martabak spesial dan dia diberitahu oleh pelayan bahwa martabak tersebut memiliki luas permukaan 40 cm persegi. Bila martabak tersebut memiliki sisi panjang dan lebar sama, berapakah ukuran sisi martabak tersebut? Langsung saja kita jawab. Sisi martabak sama dengan luas martabak per 40 dalam kurung 4 dikali 10 sama dengan 10 cm. Jadi jawabannya adalah 2/10 cm. Masuk kita kepada materi yang keempat, yaitu faktor persekutuan terbesar. Langsung saja kita masuk pada contoh soal. Contoh soalnya yaitu berapakah faktor persekutuan terbesar dari 6 dan 9? Kita jawab, faktor dari 6 yaitu 1, 2, 3, dan 6. Faktor dari 9 yaitu 1, 3, 9. Jadi, bilangan terbesar yang sama dari faktor 6 dan 9 yaitu 3. Baiklah, masuklah kita kepada contoh soal yang kedua, yaitu berapakah faktor persekutuan terbesar dari 8, 12, dan 20? Mari kita jawab. Faktor dari 8 yaitu 1, 2, 4, dan 8. Faktor dari 12 yaitu 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Dan faktor dari 20 yaitu 1, 2, 4, 5, 10, dan 20. Materi yang kelima, yaitu materi yang terakhir, tentang kelipatan persekutuan terkecil. Dalam aritmetika dan teori bilangan, kelipatan persekutuan terkecil dari dua bilangan adalah bilangan bulat positif terkecil yang dapat dibagi habis oleh dua bilangan tersebut. Masuk kita kepada contoh soal yang pertama, yaitu terdapat dua motor di rumah Ani yang harus secara rutin diservis ke bengkel.
Motor pertama yang harus diservis setiap 30 hari, sedangkan satunya harus diservis setiap 25 hari sekali. Setiap berapa kalikah Ani harus memegang kedua motornya untuk diservis bersama-sama? Mari kita jawab. Akan dicari KPK dari 25 dan 30 menggunakan faktorial. Faktorial 25 sama dengan 52. Faktorial dari 30 sama dengan 2 dikali 3 dikali 5. Diperoleh KPK dari 25 dan 30 itu adalah 2 dikali 3 dikali 5. 2 sama dengan 150. Jadi setiap 150 hari Ani akan membawa kedua motornya untuk diservis bersama-sama. Contoh soal yang kedua. Andi mempunyai 15 roti coklat dan 20 roti pisang. Roti tersebut akan dimasukkan ke dalam kantong plastik dengan komposisi yang sama untuk berita. Berapakah kantong berisi roti yang dapat dibuat Andi? Jawab. Akan dicari FBB dari 15 dan 20 menggunakan metode sederhana. Faktor 15 1 3 5 15, faktor 20 1 2 4 5 10 20, FBB from 14. Maka FBB-nya adalah 5. Sekian video pembahasan matematika dasar SD MI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.